ketika istri ngikut buat konten kuliah daring bersama. Jadi mengenai konten ini sehubungan dengan persepsi desersi, intinya yang pertama, persepsi desersi ini saya ingin menggambarkan pemikiran berupa pandangan yang itu keluar atau berbeda dari kita dengan membahas apa saya? Membahas apa? Persepsi desersi. Oke, jadi malam ini kita akan mulai dari persepsi desersi. Seperti apa sebenarnya persepsi desersi itu? Nanti kita akan cerita panjang lebar, tapi nggak panjang-panjang amat. Dan kita akan kaitkan dengan situasi yang lagi hot saat ini. Ya, berkaitan dengan Pilpres 2024. Di sini saya posisinya netral, jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan ketiga baca pres bakal calon presiden. Tapi tunggu dulu, kita tidak tahu bagaimana, apakah yang saya tahu itu Pak Ganjar. Kita coba akses ya. Kita coba cari pasangan bakal capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dijadwalkan ini mendaftar ke KPU hari ini. Keduanya informasi bersama 9 jam rombongan yang telah lalu. berada di tugu proklamasi untuk bersiap menuju KPU. Di hadapan para pendukungnya, Ganjar yang Mahfud memberikan Latar tentang kemeja putih yang ia kenakan. Ia menyebut Oke, jadi yang sudah mendaftarkan ini berita dari CNBC Indonesia. Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sudah mendaftarkan diri. Ini judulnya Ganjar Mahfud siap bertolak ke KPU daftar capres cawapres. Jadi untuk status saat ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sudah bukan lagi statusnya bacawapres, tapi sudah menjadi capres dan cawapres, karena di berita ini dari CNBC Indonesia hari Kamis 19 Oktober 2023, Pak Ganjar dan Pak Mahfud bersama rombongan menuju di KPU untuk mendaftarkan diri. Dan kalau Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo itu belum saya dapatkan informasi. Tapi apakah sudah ya di sini, kita lihat untuk Pak Anies Baswedan. Oh, ini sudah juga. Jadi Pak Anies dan Cak Imin sudah resmi mendaftarkan di KPU sebagai capres dan cawapres. Berarti tinggal satu, yaitu Pak Prabowo Subianto yang belum mendaftarkan di KPU. Jadi Pak Prabowo ini masih kapasitasnya sebagai baca pres, dan kita masih menunggu surprise dari Pak Prabowo, siapakah yang akan dipilih menjadi baca wapres. Dan setelah pemilihan pasangan dari Pak Prabowo, maka mereka pasti akan langsung mendaftarkan diri
di KPU, dan otomatis akan berubah statusnya, bukan lagi baca pres atau baca wapres, tapi sudah menjadi capres dan cawapres. Tapi kita tidak melihat pemberitaan ini berkaitan dengan persepsi desersi. Hanya saja saya ingin mengajak teman-teman netizen untuk melihat, ya intinya berita berkaitan dengan keputusan MK itu memang macam-macam persepsinya, dan saya ingin melihat sesuatu yang berbeda dari persepsi yang biasa kita atau sering atau mudah kita temui sejak MK sudah memutuskan berkaitan dengan batas usia capres cawapres. Kemudian ada tambahan di situ. Yang utama ya selain dari usia ditetapkan, dan atau ada kalimat dan atau yang bersangkutan itu punya pengalaman, punya momen, dapat dikatakan begitu, sebagai pengelola negara, entah itu bupati, entah itu wali kota, entah itu gubernur dan lainnya. Intinya itu diberikan kebebasan secara demokratis, itu hak dia sebagai warga negara. Dia juga memiliki hak politik, dan kita akan membahas itu seperti apa sebenarnya hal-hal yang menarik di luar dari sesuatu yang mudah kita jumpai atau mudah kita baca. Dan saya ingin mengajak teman-teman warganet YouTube dan warganet lainnya untuk melihat ini loh, persepsi desersi. Ketika istri ngikut buat konten kuliah daring bersama. Jadi mengenai konten ini sehubungan dengan persepsi desersi, intinya yang pertama, persepsi desersi ini saya ingin menggambarkan pemikiran berupa pandangan yang itu keluar atau berbeda dari pandangan yang mudah kita dengarkan atau mudah kita baca di banyak media. Yang kedua, ini nanti akan kita lanjutkan pada konten mendatang. Intinya persepsi desersi untuk bagian yang kedua ini hampir tidak jauh berbeda dari bagian yang pertama. Jadi kita akan mulai dengan membahas apa, say? Membahas apa? Persepsi desersi. Di bagian pertama, pengertian dari persepsi desersi, saya ingin menggambarkan situasi politik saat ini, di mana kita beberapa waktu lalu sempat dapat dikatakan heboh, tapi bagi saya itu biasa saja. Berkaitan dengan keputusan MK soal batas usia calon wakil presiden dan calon presiden. Keputusan MK kemudian menghasilkan macam-macam persepsi. Antara lain, ya banyak orang menganggap bahwa ini bukti otentik. Sekali lagi ya, bukti otentik. Saya jadi bingung juga ya. Ini mengarah pada satu isu yang sangat sensitif, yaitu dinasti politik. Dan bagi saya dinasti politik ini sebenarnya tidak pernah selesai. Sampai dengan sekarang tetap ada dinasti politik itu. Dan kita akan mulai menggambarkan seperti apa sebenarnya dinasti politik itu, terutama berkaitan dengan putusan MK. Apakah teman-teman bisa melihat sesuatu yang berbeda dari keputusan MK dalam kaitannya dengan dinasti politik? Nah, ini bagian yang pertama.
kita akan kaitkan dengan pengertian persepsi desersi. Untuk tipe pertama. Jadi saya akan memulai menggambarkan persepsi politik. Itu seperti dua jalur. Jadi kalau seandainya saya seorang aktor atau elit, maka saya diperhadapkan dengan dua jalur. Satu yang kiri dan satu yang kanan. Dunia politik praktis memiliki dua jalur, jalur kiri dan jalur kanan. Jalur-jalur ini bersifat opsional. Kita, Anda, atau saya, dan mereka bebas menentukan di mana jalur yang kita pilih itu. Setiap jalur memiliki konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan jalur yang saya maksudkan di sini bukan ideologi berbasis agama dan nasionalitas, bukan sosialis atau komunis, juga bukan nasionalitas maupun patriotisme. Ini murni mengenai moralitas politik. Apa yang kita tahu sebenarnya dari moralitas politik? Kita jangan salah memahaminya atau keliru memahami moralitas politik itu. Moralitas itu umumnya bukan seperti obligasi. Obligasi adalah kewajiban dan moralitas itu sama halnya dengan tanggung jawab. Kedua ini sangat berbeda sekali. Sekali lagi saya tekankan, moralitas adalah tanggung jawab. Kita kembali pada pokok obrolan kita, persepsi desersi dan dinasti politik. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan situasi ini kebetulan memiliki satu sudut pandang. Pandangan itu tertuju pada aktor politik yang kebetulan sedang memangku jabatan politik, maka kita memproduksi pandangan mengenai dinasti politik. Mereka yang tidak menerima keputusan Mahkamah Konstitusi cenderung memproduksi pandangan dinasti politik sebagai persepsi mereka atas berbagai bentuk hal yang dinilai tidak transparan dan atau tidak adil, dan bahkan memiliki kepentingan. Kejadian mengenai persepsi ini tidak dapat disalahkan, tetapi kita perlu meluruskan mana sebenarnya cara pandang yang benar. Karena itu, saya bermaksud untuk memperkenalkan persepsi desersi untuk kategori pertama atau berdasarkan pengertian pertama dari persepsi desersi. Kita memulainya dari contoh sederhana. Kita mengambil contoh dari tokoh-tokoh besar yang pernah memimpin atau sedang memimpin negara kita, negara Indonesia. Hidup banyak orang. Nah, tadi kan kita sudah sempat membahas atau menggambarkan sebagai pengantar lah, dapat dikatakan begitu. Dunia politik praktis itu memiliki dua jalur, dan kedua jalur itu merupakan jalur politik yang dibangun atau memang sudah dikondisikan oleh lingkungan politik. Dan ya ini hampir sama, umumnya samalah dengan lingkungan-lingkungan yang lain, baik itu lingkungan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan seterusnya. Itu hanya ada dua unsurnya di lingkungan itu. Yang pertama kita kenal atau kita sebut dengan aktor. Aktor itu berkaitan dengan figur. Misalnya saya sebagai salah satu pemain politik atau dapat dikatakan figur politik. Dan unsur lainnya ada yang namanya elit politik. Nah, elit dan aktor ini sangat berbeda. Nanti kita akan bahas itu supaya kita bisa mengklarifikasi ini loh yang sebenarnya dinasti politik. Dan nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana kita mengenal persepsi desersi. Saya akan memperkenalkan itu, persepsi desersi, kepada kita semua warganet, baik di warganet YouTube ataupun warganet dari media-media sosial yang ada.